Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juan Bimo Sukoco di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ke-8 terkait klasifikasi produk barang dan jasa. Definisi produk menurut Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian. Kemudian dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, barang dan jasa sendiri dapat diklasifikasikan. Pertama, menurut klasifikasi produk seperti yang diklasifikasikan oleh Ciptono, yaitu berdasarkan klasifikasi barang maupun jasa. Ini berdasarkan berwujud atau tidaknya produk tersebut. Yang pertama adalah barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods, yaitu barang yang tidak tahan lama adalah barang yang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Kemudian umur ekonomisnya dapat dalam kondisi pemakaian normal kurang dari 1 tahun. Sedangkan yang kedua adalah barang yang tahan lama atau durable goods, yaitu barang tahan lama merupakan barang yang berwujud yang biasanya bertahan lama dengan banyak pemakaian atau umur ekonominya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun atau lebih. Dan yang berikutnya, kategori berikutnya adalah jasa. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Nah, berikutnya adalah klasifikasi produk berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk itu dikonsumsi. Yang pertama adalah barang konsumen atau consumer goods, yaitu barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri atau individu dan rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. Sedangkan barang industri, kategori berikutnya adalah industrial goods, yaitu barang yang dikonsumsi untuk keperluan bisnis. Berikutnya, klasifikasi barang konsumen dapat kita klasifikasikan menjadi convenience good, shopping good, specialist good, dan unsold good. Convention good merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang sangat tinggi, dibutuhkan dalam waktu segera dan hanya memerlukan waktu yang minimum dalam pembandingan atau pembeliannya. Kedua adalah shopping goods, yaitu barang-barang yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang tersedia. Sedangkan specialist good ialah barang-barang yang memiliki dan atau identifikasi merek yang unik, di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Yang terakhir adalah unsourced good, yaitu merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau atau kalaupun diketahui oleh konsumen, pada umumnya belum terpikirkan untuk membelinya. Nah, suatu produk biasanya diikuti oleh serangkaian atribut-atribut yang menyertai suatu produk meliputi beberapa hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah merek, kedua kemasan, ketiga pemberian label, keempat layanan pelengkap, dan yang kelima jaminan produk. Merek ialah simbol yang dirancang untuk mengidentifikasikan produk yang ditawarkan penjual. Fungsi merek ialah untuk membedakan suatu produk perusahaan pesaingnya, untuk mempermudah konsumen mengidentifikasikan produk dan meyakinkan konsumen akan kualitas produk yang sama jika melakukan pembelian ulang. Merek memegang kendali yang sangat besar dalam keputusan pembelian. Merek digunakan oleh pemasar untuk beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Yang kedua, sebagai alat promosi, yaitu sebagai alat daya tarik dalam daya tarik suatu produk. Yang ketiga, untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, serta prestis tertentu kepada konsumen. Dan yang keempat, untuk mengendalikan pasar. Adapun kemasan diandalkan khusus untuk mendapatkan manfaat perlindungan dan kemudahan fungsi konsumen dalam pemasaran untuk melindungi dan menjaga kemasan produk. Pemberian kemasan pada suatu produk bisa memberikan 3 manfaat utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat komunikasi, yaitu manfaat utama kemasan adalah sebagai media
pengungkapan informasi produk kepada konsumen. Informasi tersebut meliputi cara penggunaan produk, komposisi produk, dan informasi khusus efek samping, frekuensi pemakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah manfaat fungsional. Kemasan seringkali pula memastikan peranan fungsional yang sangat penting, seperti memberikan kemudahan, perlindungan, dan penyimpanan. Yang ketiga adalah manfaat perspektual. Kemasan juga bermanfaat dalam menanamkan persepsi tertentu dalam benak konsumen. Labeling berikutnya. Labeling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan stiker atau tanda pengenal yang dilekatkan pada produk. Dengan demikian, ada hubungan erat antara labeling, packaging, dan branding. Secara umum, garis besar terdapat 3 macam label, yaitu sebagai berikut. Pertama, brand label, yaitu nama merek yang diberikan kepada produk atau dicantumkan pada kemasan. Yang kedua, descriptive label, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi atau pembuatan, perawatan atau perhatian, dan kinerja produk, serta karakteristik lain yang berhubungan dengan produk. Misalnya dibuat 100% dari bahan organik atau 100% bebas pengawet dan lain sebagainya. Kemudian grade label, yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas produk atau produk judged quality dengan suatu huruf, angka, atau label. Misalnya ukuran S, M, L, dan XL untuk ukuran baju, atau grade 1, grade 2, dan seterusnya untuk kualitas produk-produk tertentu. Kemudian kita berbicara layanan pelengkap dapat diklasifikasikan menjadi 8 kelompok, yaitu sebagai berikut, yang merupakan ciri membentuk citra produk yang sulit dijabarkan karena bersifat intangible atau tidak berwujud. Biasanya terdapat pada servis atau jasa. Kedelapan kelompok tersebut antara informasi, konsultasi, order taking atau persyaratan pesanan, hospitality atau keramah tamahan, caretaking atau perhatian perlindungan pelanggan, misalnya pada parkir dan sebagainya. Kemudian expansion, mekanisme penanganan error, kemudian billing, pengiriman bukti transaksi, dan kedelapan adalah pembayaran. Dewasa ini produk apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau layanan, baik itu jasa sebagai produk inti maupun jasa sebagai pelengkap. Jaminan merupakan janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, di mana konsumen akan diberi ganti rugi jika produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. Jaminan dapat meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi, uang kembali atau produk ditukar, dan sebagainya. Jaminan sendiri ada yang bersifat tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Dewasa ini jaminan seringkali dimanfaatkan sebagai aspek promosi, terutama pada produk-produk tahan lama. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Imam Syafi'i, ilmu bukan untuk dihafal tetapi yang memberikan manfaat. Saya Johan Bima Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.